Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Desa Sebakung Makmur. Di Desa Sebakung Makmur ini lagi menjalankan proses pembagian bantuan dari desa berupa es player, ya. Jadi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pangan, hasil produksi hortikultura, Desa Sebakung Makmur melalui dana ADD membantu para petani guna meningkatkan petani dalam berbudidaya. Itulah luar biasanya Desa Sebakung Makmur. Desa Sebakung Makmur dalam setiap tahunnya menganggarkan selama pandemi ada beberapa persen untuk dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu berupa bibit jambu, jambu kristal, jambu deli hijau, sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan para masyarakat. Inilah kelebihan di Desa Sebakung Makmur. Segala sesuatu akan diupayakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, teman-teman, tetap di channel Wahana Tani dan silahkan ditonton sampai habis. Jangan sampai tidak sampai habis, karena biasanya tidak paham dan gagal paham. Ini pepotongan wali itu. Pepotongan ini nggak pakai topi, nggak boleh pakai topi ini. Kordi. Anu Pak Karno iki wis enek. Aku kok Ora tak pilih iki lho. lha apa? Lah aku ya pilih maksi to ngawur ae. Mosok. Lha kuwi lho kekuatane semprotane lho beda. Entek ngaji. Lah Kate aku pas. Lah kuwi lho pane mati kuwi lho nggo ngengkolan kenek wisan. Karek kuwi mau mati wae entek. Enggak. Aku ora nggo tangki aku. Dalam perjanjian kemarin aku rantuk tangki aku. Ya maksud ta? Sahabat channel Wahana Tani, kali ini saya akan mewawancarai seorang petani, seorang warga Desa Sebakung Makmur yang mendapatkan enggak apa-apa. Santai, kita merokok sambil merokok. Yang mendapatkan bantuan berupa hedge player, panter bag, bibit jambu kristal dan bibit jambu deli hijau. Bahkan sama sarana inseknya. Jadi ini saya kebetulan ketemu di sini, dia namanya Pak Usman. Pak Usman ini selain petani padi juga hobi berbakat menanam sebuah tabula pot. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi, Pak Parno. Dengan bantuan ini apa yang saya rasakan? Yang kami rasakan itu sangat membantu untuk masyarakat dan juga kami sangat berterima kasih atas anggaran dan bantuan dari aparatur desa Sebakung Makmur, terutama kepala desa, dan juga ya ini hasil kerja keras daripada gaboktan yang ada di wilayah Sebakung Makmur kita ini. Jadi gini,
Di dalam dana desa ada 2 tahun ini sudah ada yang namanya alokasi untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya ini. Saran yang tersirat di dalam bantuan ini. Jadi nanti diharapkan kepada masyarakat agar bantuan itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para masyarakat dan petani khususnya. Jadi diharapkan pesan kepada kepala desa itu, bantuan nanti itu bantuan itu bisa dijual, itu kasihan gitu ya. Jadi bantuan itu harus dimanfaatkan supaya apa? Supaya taraf hidup para masyarakat itu meningkat. Yang biasanya pendapatan hanya dari padi, nah kali ini bisa itu menanam jambu. Nah nanti itu jambu itu bisa menghasilkan uang itu mingguan bahkan harian itu di situ. Nah, kira-kira rencana dengan ada bantuan ini apa yang langkah-langkah selanjutnya oleh Pak Usman sebagai masyarakat Desa Sebago Makmur? Langkah-langkah kami selanjutnya ini yaitu mengembangkan daripada hasil panen kita dengan bantuan ini, terutama di bantuan semacam ada beberapa bibit jambu. Nah itu akan kita lestarikan semuanya. Ya harus dikembangkan itu Pak Usman. Jadi diharapkan di Desa Sebago Makmur merupakan salah satu contoh sebuah desa membantu masyarakat melalui dana ADD berupa tanaman dan sarana-sarana untuk budidaya tanaman, sehingga Desa Sebago Makmur itu warganya bisa meningkat taraf hidupnya makmur dan sejahtera. Saya kira itu Pak Usman, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan waktu berbicara dengan channel Wahana Tani. Pak Usman sering menonton channel Wahana Tani? Alhamdulillah saya hampir setiap saat itu selalu membuka channel Wahana Tani. Apa gambaran tentang channel Wahana Tani? Untuk gambaran channel Wahana Tani itu sangat baik dan memberi pelajaran untuk petani-petani lain. Oke, mantap. Mudah-mudahan tetap setia dengan channel Wahana Tani. Amin, amin. Oke. Semoga Wahana Tani sukses selalu dan berjalan lancar dan sampai dengan cita-citanya. Nah, sahabat tani, perbincangan saya dengan salah satu petani yaitu Pak Usman cukup di sini. Kita akan berbincang-bincang dengan para petugasnya juga. Oke, sobat tani, kali ini saya mendapatkan petani yang gigih di segala medan, ya. Namanya Pak Mulyono. Pak Mulyono ini petani, tokoh petani lengkap pokoknya. Dimanapun berada, ada pertemuan selalu interupsi. Jadi ini kebetulan ada mau ngambil sarana dan prasarana bantuan dari desa. Saya ciduk, tak ajak berdialog dulu. Pak Mul, ya, sekarang lagi nanam apa? padi. Berapa luas Pak Mul? Yang sekarang baru setengah ini. Setengah. Musim gadu temannya kurang. Berkaitan dengan tanam padi, sekarang menurut Pak Mul dengan perbandingan dengan bercocok tanam mulai holtik, padi, ada sawit, ada apa, pandangan Pak Mul kayak apa? Ya, Enak mana? kalau enaknya tidak ada yang enak, kan semua itu perlu pengorbanan. Maksudnya? Semua kan tidak semudah dengan membalik tanah. Perlu kerja, perlu penanganan yang khusus. Yang enggak serius ya enggak dapat juga kan gitu. Artinya serius harus diutamakan. Yang jelas Desa Sebago Makmur, kepala desanya melalui kepala desa dan aparaturnya desa
baik BPD maupun kepala desa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Desa Cibakung Makmur saat ini di anggaran ADD ya, APBDes tertuang di 2022 itu yang mengalokasikan 20% untuk pemberdayaan petani. Salah satunya yaitu membagikan beberapa benih untuk ditanam di lingkungan. Ada jambu del hijau, ada jambu kristal, dan pupuknya, dan insek pestisidanya. Nah, menurut Pak Mul itu bisa membawa perubahan masyarakat enggak? Ya, insya Allah ada, karena itu kan memang diperlukan masyarakat. Yang jelas masyarakat pemerintah Desa Cibakung Makmur sangat konsen terhadap meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sini, yaitu terkaitan dengan masalah pertanian. Nah, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani padi di Desa Cibakung Makmur. Salah satunya yaitu terkait masalah banjir, masalah gagal panen itu. Nah, terkait dengan masalah banjir Pak Mul, kemarin ada beberapa yang diusulkan, yang dibicarakan. Itu kayak apa cara mengatasi ide dari Pak Mul? Yang kemarin itu. Kalau masalah banjir, kalau memang sudah waktunya banjir ya banjir, tetap banjir. Tapi minimal ya untuk mengurangi lah. Ya harusnya ada tanggul di atas, bukan tanggul, minimal paret sekunder lah yang di RT 5 itu lurus perbatasan Cibakung, antara Cibakung Makmur dan Cibakung Makmur dikasih apa? Menurut ya paret sekunder, ya, otomatis air itu menyebar, tidak 100% masuk di jalur. Menurut Pak Mul, BWS ada salah konsep enggak? Menurut saya ada. Nah. Itu yang jalur arah ke Cibakung 3 itu kan ada penghalangnya. Jadi air yang dari Cibakung 5 aturannya lewat Cibakung 3 kan sudah tinggal 30%, yang 70% itu membalik. Jadi kembali ke Cibakung 5 lagi. Itu masalahnya. Tapi kalau memang dari atas ya pembuatan paret sekunder lagi supaya airnya itu merata dari atas. Kalau banjir satu ya banjir semua. Kalau sementara ini kan cuman Cibakung Makmur yang banjir, lainnya kan dada-dada. Kalau dilihat dari segi seket atau dari bentuk sungai, aliran sungai yang mengarah air dari Gunung Makmur sampai ke Cibakung Makmur, itulah kelihatannya ada salah titik, ada salah konsep itu. Jadi perlu adanya perubahan. Pembangunan saluran irigasi ketika itu adalah di Cibakung Makmur belum ada penduduk, masih hutan belantara. Ketika itu dibangun sebuah saluran untuk menghubungkan dari air dari gunung maupun dari Sungai Longkali itu melewati Desa Cibakung Makmur. Ketika di Cibakung 3 itu ada pintu di tengah sehingga terhalang. Nah, untuk menyiasati itu semestinya BWS harus merubah alur. Kalau menurut saya merubah alur. Jadi alur dari desa Gunung Makmur itu diharuskan jangan sampai melewati pemukiman. Ketika melewati pemukiman itu nantinya pasti yang berdampak adalah masyarakat, bukan masalah pertaniannya aja. Sudah hasil pertaniannya tenggelam, masyarakatnya juga tenggelam. Setuju tidak Pak Mul? Ya, sangat setuju. Jadi kalau kayak gitu nanti bisa kapan-kapan kita harus berdialog dengan orang di BWS. Kita harus berdiskusi mengenai saluran itu agar dampak yang didapatkan di Desa Cibakung Makmur tidak terlalu membahayakan warga Desa Cibakung Makmur. Nah, kembali lagi terkait dengan bantuan Pak Mul. Bantuan-bantuan itu yaitu berupa sarana dan prasarana tadi itu kedepannya mau diapakan Pak Mul? Ya dimanfaatkan lah, kayak beli bed ya, bisa untuk nanam jambu, yang model semprotan ya bisa untuk mengobatinya padi maupun jambunya. Banyak gunanya lah kalau itu. Yang jelas pada intinya sepakat 20% dari dana desa itu dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita semua. Oke Pak Mul, terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan disambung lagi berdialog dengan Pak Mul. Oke.